Mas. Buat stok beras sama minyak kayaknya udah nipis deh. Ya ini alhamdulillah permintaannya lagi naik, barang-barangnya jadi cepat habis. Terus buat freezer gimana? Soalnya stok makanan gini masih banyak sih tuh. Freezer ya, coba nanti tak usahain melakukan pembiayaan modal usaha kali ya di bank. Kira-kira mau bank konven apa yang syariah? Yang syariah aja kali ya, soalnya kan pembiayaan itu jelas akadnya juga akad syariah. Oke, boleh. Doain semoga lancar. Ya, amin. Assalamualaikum, selamat datang di Bank Amanah Syariah. Silakan duduk, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya ingin mengajukan pembiayaan usaha, Bu. Baik, Pak. Boleh saya tahu Bapak atas nama siapa dan usahanya bergerak di bidang apa, Pak? Nama saya Ahmad Fauzi, Bu. Alhamdulillah saya membuka toko usaha sembako. Oke, baik Pak Ahmad. Insya Allah sudah sesuai dengan prinsip syariah ya, Pak. Sebelum itu, apakah Bapak sudah pernah mengambil pembiayaan di bank syariah? Belum pernah, Bu. Hal ini pertama kali. Baik Pak, nanti akan kami jelaskan prosesnya ya Pak. Jadi di Bank Amanah Syariah ini pembiayaan dilakukan menggunakan akad syariah Pak. Jadi bukan sistem bunga seperti di bank konvensional. Iya, Bu, itu membuat saya tertarik. Oh, alhamdulillah ya Pak kalau begitu. Jadi Pak, untuk pengajuan pembiayaan usaha, nanti Bapak akan dibantu dengan akun officer kami terkait analis usaha dan kelayakan pembiayaan ya Pak. Saya izin panggilkan dulu rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nada, selaku akun officer pembiayaan. Bisa dijelaskan kebutuhan pembiayaannya, Pak? Salam, Bu. Iya, saya mau mengajukan pembiayaan tambahan sekitar 150 juta rupiah untuk menambah stok sembako, terus rak display, membeli freezer, sama mungkin dana operasional lainnya, Bu. Baik, Pak. Untuk pembiayaan yang seperti ini biasanya itu menggunakan akad murabah karena untuk pembelian barang dan pengembangan usaha. Kalau akad murabah itu kayak gimana ya, Bu? Jadi, bank itu akan membantu menyediakan kebutuhan usaha Bapak terlebih dahulu. Lalu Bapak membayar secara angsuran dengan margin keuntungan yang sudah disepakati di awal. Jadi, transparan dan tidak ada bunga yang berubah-ubah. Oh, begitu, Ibu. Betul, Pak. Jadi, selain itu kami juga akan melakukan analisis usaha agar pembiayaan sesuai kemampuan bayar dan tidak memberatkan nasabah. Untuk proses analisis sendiri, kami membutuhkan beberapa dokumen seperti KTP, NPWP, NIB, surat usaha, rekening koran, dan jaminan. Baik, Bu, ini berkas-berkasnya sudah saya siapkan. Oke, kita periksa dulu. Oke, baik Pak, dokumennya sudah lengkap ya. Selanjutnya kami akan melakukan pengecekan legalitas, SIK OJK, dan juga survei usaha. Boleh, Bu, silakan. Mohon doanya ya Pak, semoga prosesnya lancar. Assalamualaikum Pak Ahmad. Oh, iya, waalaikumsalam. Saya Radit dari Bank Amanah Syariah. Ingin terima kasih selamat. Oh, iya. Pak, saya ingin bertanya tentang toko baru Pak Ahmad. Apakah berdasarkan konsep yang Oh, ya, alhamdulillah. Mana yang main? Lumayan, banyak. Naik, omsetnya naik, omsetnya naik. oh, ini Naik ya. labanya sendiri gimana? Untuk semuanya, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eras Chandra, sebagai bagian dari manajemen risiko. Saya akan menampilkan hasil analisa 5C dari nasabah Bapak Ahmad Fauzi. Yang pertama adalah karakter. Oke, berdasarkan hasil wawancara, Bapak Ahmad Fauzi menunjukkan kejujuran yang menyampaikan bahwa usaha toko barokah telah dijalankan selama kurang lebih 5 tahun secara konsisten dan digunakan sebagai sumber penghasilan utama keluarga. Selain itu, usaha tersebut telah memiliki pelanggan tetap di lingkungan rumah, serta warga kecil di wilayah setempat, yang menunjukkan adanya hubungan baik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha yang dijalankan. Selama menjalankan usaha, tidak terdapat informasi mengenai masalah kepada pemasok atau pemilik usaha yang dapat mempengaruhi reputasinya. Jadi hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tujuan pengajuan pembiayaan sebesar 150 juta mereka digunakan untuk pengembangan usaha, yaitu penambahan stok barang, dagangan, pembelian freezer, penambahan rak display toko, serta operasional cadangan. Kemudian selanjutnya adalah analisis capacity atau kemampuan membayar dan manajerial melalui proyeksi pendapatan cash flow. Berdasarkan analisis terhadap Bapak Ahmad Fauzi dengan usahanya toko barokah, Bapak Ahmad Fauzi mengajukan pembiayaan atau pendanaan sebesar 150 juta rupiah dengan tenor 5 tahun atau 60 bulan.
dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp2.500.000. Apabila kita menganalisis melalui rasio debt service ratio, dapat dihitung bahwa kemampuan membayarnya adalah 31,25%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kewajiban angsuran masih berada dalam batas kemampuan bayar usaha, karena sebagian besar pendapatan usaha masih dapat digunakan untuk kebutuhan operasional dan cadangan usaha. Dengan demikian, Bapak Ahmad Fauzi dinilai memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan bulanan. Pada tahapan analisis 5C secara kapital, yaitu komponen evaluasinya, besaran modal sendiri, dan struktur kekayaan nasabah. Lalu, output yang diharapkan yaitu analisis laporan keuangan sederhana atau nilai ekuitas yang dimiliki. Lalu, untuk hasil analisisnya, calon nasabah telah memiliki usaha aktif selama 5 tahun dengan modal pribadi yang berasal dari hasil usaha sebelumnya. Selain memiliki stok barang dagangan, nasabah juga memiliki tempat usaha milik sendiri dan aset usaha lain seperti rak penyimpanan serta peralatan pendukung usaha. Estimasi modal dan aset usaha mencapai sekitar 100 juta, sehingga menunjukkan adanya komitmen dan keseriusan dalam menjalankan usaha. Berdasarkan hasil analisis, usaha sembako memiliki prospek yang relatif stabil karena bergerak di sektor kebutuhan pokok masyarakat yang permintaannya cenderung tetap. Walaupun terdapat risiko seperti fluktuasi harga barang pokok dan saingan usaha, secara umum usaha masih memiliki peluang berkembang terlebih lokasi toko berada di lingkungan padat penduduk. Berdasarkan analisis kolateral, nasabah menyerahkan sertifikat rumah senilai kurang lebih Rp250 juta, nilai jaminan lebih tinggi dari plafon pembiayaan sehingga cukup memadai. Keempat, ada keseluruhan rekomendasi. Permohonan pembiayaan direkomendasikan diterima dengan akad merubah untuk pembelian aset dan persediaan barang dagang. Assalamualaikum, Pak Fauzi, silakan duduk. Alhamdulillah, pengajuan pembiayaan Bapak sudah disetujui. Alhamdulillah ya Bu, terima kasih banyak. Pembiayaan akan menggunakan akad murabahah sesuai dengan kebutuhan usaha Bapak ya. Insya Allah dana ini akan saya gunakan dengan amanah dan sebaik mungkin Bu. Semoga usaha toko barokah Bapak semakin berkembang ya Pak.